Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Alfian SPD, UPT SMA Negeri 4 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Gelombang 3 tahun 2023. Bidang studi biologi, Prodi Pendidikan, Profesi Guru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Surabaya akan menampilkan video PPL Siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan minum. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Siapa yang tidak hadir? Yusran dengan Ilham, Pak. Oh, ada dua. Pak. Yusran dengan Ilham. Yusran kenapa keterangannya? Sakit, Pak. Sakit. Ilham? Izin, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan Yusran dalam keadaan sakitnya Allah memberikan atau melimpahkan rahmatnya sehingga dia diberikan kesembuhan. Amin. Dan yang isi tadi saya ingin memberikan kalian dulu beberapa pernyataan kepada kalian, dan tolong didengarkan ya. Saya ingin mengkonfirmasi, menanyakan kepada kalian, apakah kalian atau mungkin kalian pada melihat semua atau menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup itu sendiri. Kita mengambil contoh pertumbuhan pada manusia, dimulai dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Baik. Kemudian pada tumbuhan itu dimulai dari biji, kemudian tunas, dan sampai pada dewasa ya, dan sampai pada berbuah. Baik, apakah yang disebutkan tadi itu merupakan pertumbuhan menurut kalian? Iya. Iya. Baik. Mengapa disebut dengan pertumbuhan? Karena mengalami perubahan. Oke. Dalam hal ini, sebelum kita memulai, untuk materi yang kemarin kan kita sudah mempelajari tentang secara umum pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Pada pembelajaran materi yang akan kita sama-sama pelajari, terlebih dahulu saya memberikan kepada kalian semua soal pretest atau tes diagnostik untuk mengukur pemahaman kalian sebelum pada masuk materi pada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi silakan masing-masing dari barcode atau link yang sudah saya bagikan kepada kalian itu agar dipindai dan dikerjakan soal yang terdapat pada link tersebut selama 5 menit dari 5 soal tersebut. Silakan, selamat mengerjakan dan perhatikan baik-baik dari petunjuk soal yang ada pada link tersebut. Silakan.
sudah melihat semua hasil daripada pretest yang kalian kerjakan kemarin. Baik, untuk selanjutnya silakan dilihat ke depan pertumbuhan dari mulai hari pertama sampai 25 hari. Silakan dilihat ke depan. Diperhatikan. Selanjutnya kepada kalian semua, silakan kita akan membentuk kelompok secara heterogen. Jadi silakan secara acak kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok dengan anggota kelompok yang berbeda dari yang tempat duduk kalian sekarang. Baik, masing-masing ketua kelompok atau salah satu dari kalian mengambil kertas di depan yang berisikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab sebentar pada saat proses diskusi. Silakan, ada 4 lembar di depan, masing-masing kelompok satu mengambil kertas di atas satu-satu. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kembali pertanyaan dari kertas berisi tadi itu? Silakan, nak. Sebutkan. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 1. Sebuah penanda dipakukan ke sebuah pohon setinggi 2 meter dari dasar pohon. Jika pohon tersebut tingginya 10 meter dan memanjang 1 meter setiap tahun, akan setinggi apakah penanda tersebut setelah 10 tahun? Iya, oke, bagus. Lanjut, yang nomor 2. Dari kelompok sini ya, silakan, nak. Bila kalian membuat pakuan atau bala-bala, kalian menggunakan utama atau gimana? Kalian boleh tersebut termasuk tipe hipogel atau epigel. Berikan alasan kalian. Oke, yang kedua itu jika kalian membuat pakuan atau bala-bala yang biasanya itu dari tambah ataupun toge ya, menurut kalian dari toge tersebut itu apakah termasuk dari jenis hipegal atau epigal ya? Kemudian yang ketiga, silakan. Dengan membaca teori tentang titik tumbuh akar, coba kalian jelaskan proses dan bagian akar yang membuat akar itu bisa memanjang dan tumbuh cabang akar. Oke, bagus. Teori tentang akar, bagaimana dia membentuk sampai pada percabangan. Lanjut, yang keempat. Dengan membaca teori tentang titik tumbuh batang, coba kalian jelaskan proses dan bagian batang yang membuat batang itu bisa bertambah tinggi dan tumbuh cabang batang. Oke, teori tentang batang, bagaimana dia bertambah tinggi dan membentuk percabangan. Dan yang terakhir itu tentang ketika kita lagi menebang pohon atau melihat seseorang menebang pohon, ya, yang biasa yang kita lihat itu pada batang pohon yang sudah tertebang ada nampak kelihatan lingkar tahun di situ yang biasa kita lihat itu, nak, ya. Bagi mungkin yang laki-laki itu mungkin selalu atau pernah mengalami dan melihat ketika ada mungkin orang yang lagi menebang pohon, kemudian pas dilihat pada bagian tengah itu, nak, ada lingkar-lingkar tahun di situ. Itulah yang menandakan bahwa lingkar-lingkar pertumbuhan pada tanaman tersebut. Baik, saya akan membagikan LKPD-nya kepada kalian untuk kalian kerjakan. Bisa juga LKPD tersebut itu dilihat di link ataupun barcode yang sudah baru dibagikan. Oke, baik, secara berkelompok silakan dikerjakan sekarang. Oke. Oke.
Baik, jadi sebentar lagi setiap kelompok akan menampilkan hasil daripada kerja lembar kegiatan peserta didik atau lembar kerja peserta didik itu yang akan kalian tampilkan di depan berdasarkan hasil dari kerja kelompok kalian. Oke, baik, silakan masing-masing melihat ke depan. Itulah hasil daripada kerja lembar kerja peserta didik atau LKPD dari kelompok masing-masing yang terdiri atas kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan marilah kita memberikan aplaus untuk setiap kelompok. Oke, baik, selanjutnya secara acak yang akan tampil sebagai presentasi untuk pertemuan kita kali ini jatuh kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari hasil diskusi kami terpaparkan di depan, yaitu tanda tersebut akan tetap terletak pada 2 meter dari dasar pohon karena bagian batang tersebut tidak lagi mengalami pertumbuhan primar dan tetapi masih dapat bertambah lebar atau tebal karena mengalami pertumbuhan sekunder. Alasan kami di sini tertulis bahwa logo merupakan gambar dari kacang hijau. Kacang hijau merupakan DPE pegal karena hippocatil yang tumbuh memanjang sehingga lamula dan polypterol terangkat ke atas permukaan tanah. Dari pertanyaan ketiga ini kami menyimpulkan jawaban, yaitu titik tumbuh akan merupakan bagian jaringan meristem yang aktif dilindungi oleh kalistra. Kalistra akan mengeluarkan ender atau polikarida yang akan berfungsi sebagai pelumas antara ujung akar dan butiran tanah. Kemudian tingkat selanjutnya adalah berdasarkan aktivitas sel dan struktur jaringan. Titik tumbuh akan dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama yaitu zona pembelahan sel, yang kedua zona pemanjangan sel, dan yang terakhir zona diferensiasi. Kemudian pertanyaan yang keempat, jawaban kami di sini adalah dengan membaca teori tentang titik tumbuh batang. Jawabannya adalah ujung batang memiliki 3 bagian utama, yaitu meristem apikal, meristem axial, dan primordial, yaitu bakal daun. Meristem apikal terletak di ujung batang, sedangkan meristem axial berada di ketiga daun. Meristem axial berfungsi untuk pembentukan cabang dan bunga. Yang pertama, adanya lingkar tahun menunjukkan adanya pertumbuhan sekunder pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya aktivitas dari tumbuhan atau kambium vaskular, meristem atau yang biasa disebut dengan meristem lateral. Kemudian kambium terletak di antara silang dan kloid pada batang. Kemudian yang terakhir, jaringan kambium tersusun dari lapisan sel yang tipis dan sel-selnya saling aktif dan membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk silang sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar membentuk kolam sekunder. Silang sekunder dan kolam sekunder inilah yang menyebabkan mengapa sebuah diameter batang bertumbuh. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Batisnaulina dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya adalah menurut pemahaman kalian, apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Di sini saya sebagai pemateri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengenai tentang penjelasan spesifik dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversible. Pertumbuhan dapat diukur kuantitatif dalam satuan ukuran panjang dan berat. Irreversible berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Contohnya, bayi yang lahir dengan panjang 50 cm setelah dewasa menjadi 150 cm. Ukuran bayi yang panjangnya 150 cm tidak bakalan atau
pembuangan, dan pembunuhan. Terima kasih. Baik, kami berikan kembali kesempatan kepada kelompok penanya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Menurut pemahaman Anda, jelaskan perbedaan antara fenomena hipogel dan epigel dengan bahasa kalian sendiri. Pemahaman kami tentang perbedaan antara hipogel dan epigel yaitu: tipe hipogel adalah kotiledon atau organ cadangan tetap berada di dalam tanah. Bagian atas kotiledon disebut epikotil, sedangkan bagian bawah kotiledon disebut hipokotil. Contohnya adalah kacang kapri atau yang biasa disebut dengan Rhizome sativus, padi atau yang biasa disebut dengan Oreza sativa, dan jagung atau siamas. Dan dapat kita jelaskan pada bahasa sendiri bahwa tipe hipogel itu berada di dalam tanah, pertumbuhannya dan perkembangannya berada di dalam tanah. Selanjutnya tentang tipe epigel adalah kotiledon atau organ cadangan berada di atas tanah. Bagian atas kotiledon disebut epikotil, sedangkan bagian bawah kotiledon disebut hipokotil. Contohnya kacang hijau atau Physalis radiatus, kacang tanah atau Arasis nicodia, atau melon Cucumis melon. Yang dapat kita bahasakan dengan sendiri yaitu perbedaan antara hipogel dan epigel. Hipogel berada di dalam tanah, sedangkan epigel berada di atas tanah. Terima kasih. Menurut pemahaman kalian, jelaskan perbedaan faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian selanjutnya berikan kesempatan kepada untuk mengamalkan jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Terima kasih. Saya akan menjawab secara spontan, di mana proses terjadinya pertumbuhan dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase embrio, yang kedua fase perkecambahan biji, yang ketiga fase produksi, dan fase penuaan. Yang dimulai dan pertumbuhan dari fisik, yaitu mulai dari akar, kemudian menyebar di dalam tanah dan mulai tumbuh batang dan daun seperti pada. Dan terakhir yaitu fase penuaan. Pertumbuhan sendiri identik dengan pertumbuhan volume, massa, dan tinggi, dan tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan berbeda dengan fase perkembangan, di mana fase perkembangan ini identik dengan proses menuju pendewasaan, di mana hal tersebut bisa kembali pada hal semula atau berbeda dengan pertumbuhan. Kemudian faktor yang mempengaruhi antara pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor internal atau dari dalam, dan faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan. Di mana faktor internal ini dibagi menjadi 2, yaitu hormon dan gen. Di mana hormon tersendiri dibagi menjadi auksin, sitokinin, giberellin, dan ethylene, dan yang terakhir adalah asam aksisat. Kemudian faktor eksternal dibagi menjadi 5, yaitu makanan atau nutrisi, di mana makanan sendiri menjadi bahan baku atau sumber energi. Yang kedua adalah air dan kelembapan. Air dan kelembapan sendiri menjadi faktor yang paling penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga ada tanah dan susu, dan yang terakhir adalah cahaya yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai bahan untuk fotosintesis. Terima kasih. Baik, dari kelompok 4, apakah kelompok 4 menerima jawaban dari kelompok kami? Ya. Baik, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Kemudian kita berada pada akhir presentasi, di mana Fitri Yuliani akan memaparkan kesimpulan dari seluruh rangkaian presentasi kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan dari pada tema yang telah diberikan kepada kami sebagai tugas presentasi hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan volume, ukuran volume tinggi, dan massa yang bersifat irreversible. Kemudian yang kedua, perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel proses menuju tercapainya kedewasaan pada suatu tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, di mana faktor internal yaitu hormon dan gen, dan faktor eksternal yaitu makanan, air, tanah, suhu, dan cahaya matahari. Kemudian mekanisme pertumbuhan dan perkembangan melalui beberapa tahap, yaitu inflasi penyebaran air oleh biji, embrio mengeluarkan bilirin oleh oleran dan mengeluarkan enzim, dan enzim menuju pengaktifan enzim, transport molekul yang ke hidrosis ke sumbu embrio, peningkatan respirasi, dan asimilasi. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan yang dipaparkan oleh Fitri Yuliani dan selesainya sesi pertanyaan, maka berakhir pula presentasi kita pada pagi hari ini. Semoga presentasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hasil pertanyaan tadi dan jawabannya yang telah dipaparkan. Mari kita kembali menyimak bersama, menonton bersama video YouTube bahwa bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Silakan Anda lihat ke depan dan juga bisa menggunakan QR atau barcode link yang sudah disediakan di meja kalian masing-masing. Silakan. Suasananya ketika kita berada di lagi ini ya, di hutan ya. Baik, apa yang kalian lihat tadi merefleksi bahwa dari mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ini apa yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari ini? Ada? Silakan, ya silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Chandra dari kelompok 3. Baik, langsung saja. Pendapat saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan itu terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari dalam tubuh tumbuhan, yaitu di antara lain hormon dan gen. Sedangkan yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari luar tubuh tumbuhan, yaitu di antara lain air, cahaya, oksigen, dan suhu udara. Terima kasih. Iya, berikan aplaus. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini akan segera berakhir. Dan sebelum itu, tetap bahwa apa yang saya sampaikan, kita kemarin sudah melakukan pretest atau tes diagnostik. Nah, sekarang siapkan HP-nya kembali untuk kita akan mengerjakan tes post atau post test. Ya, silakan dikerjakan post testnya. Post testnya itu sekali lagi itu berupa esai ya. Jadi cukup untuk pertemuan kita kali ini dan marilah kita menutup pembelajaran pada pertemuan kita kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas kembali disiapkan. Seluruhnya siap. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sekarang karena kalian tahu ya bahwa saya mengambil kalian berdua itu terkait dengan pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi. Saya melihat kepada kalian berdua itu ada yang kurang, artinya ada yang tidak nampak kelihatan di antara kita semua berdua terkait dengan pembelajaran yang kita ikuti tadi. Kita kurang fokus, kurang aktif. Boleh saya tanya apa pembelajaran kita sehingga hal tersebut itu terjadi? Bagaimana itu?
Pak, akhir-akhir ini saya sedang mengalami sebuah tekanan Pak dari pihak keluarga untuk terus berjalan Pak. Jadi itulah yang mengakibatkan kita sehingga tadi itu kurang terfokus dalam menerima memahami materi ya Pak, ini berkaitan dengan pribadi ya. Ini solusinya itu yang lebih nanti itu kita harus konsultasi mungkin dari Bapak dan di Bapak kita apa yang menjadi hambatan kita itu, kendala kita itu bisa diberikan dengan solusi dari hal tadi. Silakan Pak, apa yang mungkin bisa diberikan solusi. Jadi mungkin kan teknik di sekolah itu ada guru BK ya Pak, dan kemudian guru BK itu untuk membimbing siswanya dari bidang pendidikannya, karirnya, belajarnya. Nah, jadi kalau ada masalah di rumah atau merasa ada masalah dengan belajarnya, bisa datang ke ruang BK, suka sama guru BK. Jadi akan dibantu untuk mencari solusi bersama. Jadi supaya belajarnya juga lancar nantinya. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, jadi apa yang menjadi solusi yang disampaikan oleh Pak Adina itu agar waktu-waktu tertentu kita silakan datang ke ruangan ini untuk berkonsultasi terhadap masalah-masalah, karena ini akan berpengaruh terhadap belajarnya kita. Itu yang terlihat yang nampak tadi pada saat proses di kelas, ketika teman-teman semua pada aktif, bertanya, berdiskusi, kita tidak terlihat itu. Nah, coba boleh saya tahu apa yang kita tangkap tadi dalam pembelajaran itu tentang materi-materi yang dibahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ya, pertumbuhan yang mana tadi teman-teman itu sudah memahami tadi dari tujuan pembelajaran yang telah dilakukan, telah dicapai. Dan antara mereka itu nampak bahwa ada motivasi belajarnya, sehingga hasil daripada post-test yang dilakukan itu nampak bahwa ini betul-betul ada keseriusan dalam belajar. Baik, jadi solusinya ketika dalam hal ini kita berhambat tadi ya, mudah-mudahan ada segera dapat solusi dari permasalahan tersebut, sehingga untuk selanjutnya itu dalam proses kita itu dapat kembali fokus seperti apa yang menjadi harapan yang orang tahu, bahwa kita datang ke sekolah untuk betul-betul menimba ilmu ya. Bahwa saya ulangi lagi untuk kalian harus pahami, belajar mandiri kembali di rumah untuk menimba itu tentang pembelajaran itu tadi materi pertumbuhan dan perkembangan, itu pertumbuhan, kemudian perkembangan itu, kemudian faktor-faktornya, faktor internalnya, faktor eksternalnya ya, bersama tadi yang telah dibahas, kemudian bagaimana proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan itu ya, yang bagaimana juga itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ada dipegang dengan dicegah ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih karena kita berdua sudah memberikan, memperlihatkan, menunjukkan kepada kami tentang apa yang masalah atau hambatan kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih juga kepada Bapak Guru BK, Bapak Jamri. Baik, jadi itu tadi solusi-solusi yang harus kita lakukan, dan perlu pembimbingan secara personal langsung bersama Guru BK akan masalah-masalah yang terjadi. Kalau untuk proses pembelajarannya itu terima kasih kita sudah sampaikan, dan saya tidak tahu bahwa apa yang menjadi hambatan. Jadi mungkin tutup untuk kita, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.